wal arba'un, sedangkan umur 40, huwal umrul ladzi, ia adalah umur alladzi qala Allah Ta'ala fi, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Fi ahadil aqwal, dalam salah satu dari banyak pendapat, disebutkan bahwa yang dimaksud memanjangkan umur kalian di dalam ayat ini adalah 40 tahun. Wa qila huwa as-sittun. Sedangkan pendapat yang lain ada yang mengatakan yaitu umur 60 tahun. Wa rujjih, sedangkan pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang 60 tahun. Wa qala asy-Syaikh Al-Arif Abdul Wahhab ibn Ahmad Asy-Sya'rani. Asy-Syaikh Al-Arif Billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang guru besar, Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani, dia berkata fi Al-Bahrul Mawrud, di dalam kitabnya yang berjudul Al-Bahrul Mawrud, akhadha alaina al-uhud, telah mengambil perjanjian dengan kita, yaitu guru-gurunya dulu mengambil perjanjian dengan beliau, Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani, idza balagana minal umri arba'ina sanatan, pada saat kami mencapai usia 40 tahun. Perjanjian itu adalah an natwi firasyan naumi illa ghalabah, agar kami melipat alas tidur kami, artinya tidak tidur kecuali illa ghalabah, kecuali dalam keadaan tertidur. Wala naghfal an kaunina musafirin ilal akhirah fi kulli nafasin, dan kami berjanji tidak akan lalai dari kondisi kami yang selalu dalam keadaan musafir, tidak menetap di dunia ini, tetapi musafir ila al-akhirah, menuju ke negeri akhirat di setiap nafas, tidak lalai di setiap nafas kami. Hatta la yakuna lana fid dunya qararun qat, hingga kita tidak memiliki rasa untuk menetap di dunia ini sama sekali. Wa an nara adz-dzarrah al-wahidah min umrina, dan perjanjian itu diantaranya yang lain, agar kami melihat di setiap saat di umur yang kami jalani, ba'da bulughil arba'in, setelah kami mencapai 40 tahun, setiap detik yang kami lewati, kami harus memandangnya ta'dilu mi'ata amin qabla dzalika. Setiap detiknya sama dengan 100 tahun sebelum kami mencapai 40 tahun. Artinya setiap detik yang dilewati itu berharga sekali. Wa kadzalika la yakunu lana ba'dal arba'in raha, dan perjanjian yang lain tidak ada istirahat bagi kami setelah 40 tahun. Wala muzahamah ala wadhifah, dan tidak ada kesibukan untuk menjalani pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Wala farah bi syai'in minad dunya, dan tidak ada rasa senang sedikit pun dikarenakan dunia ini. Kullu dzalika lidhiqil umri ba'dal arba'in. Semua itu disebabkan sempitnya umur setelah 40 tahun. Artinya setelah 40 tahun umur kita itu cepat sekali berlalu. Wa adami munasabatil ghaflah wasahwi wal li'b, dan tidak menyediakan waktu untuk kelalaian, lupa dan permainan, liman asyrafa ala mu'tarakil manaya, bagi orang-orang yang sudah mendekati medan maut, medan kematian. Jadi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, sesungguhnya orang yang sudah mencapai usia 40 tahun seharusnya dia tidak punya waktu lagi untuk lalai, untuk melakukan hal-hal yang menjadikan dia lupa dengan akhirat, atau melakukan permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya, mengingat dia sudah mendekati medan maut atau medan kematian. Waqad kana al-Imam Malik yaqul, Imam Malik rahimahullah dia berkata, adraknan nas,
kami telah menemui atau mencapai masa sekelompok manusia wahum yatafaqqahuna ila al-arba'in. Mereka ini mendalami ilmu agama hingga mencapai usia 40 tahun. Fa idza balagu arba'ina sanatan, dan ketika mereka telah mencapai usia 40 tahun, ishtaghalu bil amali bima alimu. Mereka menyibukkan diri dengan mengamalkan hal-hal yang sudah mereka ketahui, mereka pelajari selama 40 tahun. Walam yabqa lahum faragh, dan mereka tidak memiliki lagi waktu senggang ilal iltifat li syai'in minad dunya, untuk memalingkan wajahnya bagi kepentingan dunia sedikit pun. Walamma balagha al-Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, mencapai usia arba'ina sanatan, mencapai usia 40 tahun, sara yamshi 'alal 'asa. Dia lalu di usia 40 tahun itu berjalan menggunakan tongkat. Fa idza qila lahu fi dzalika, ketika seseorang mempertanyakan kelakuannya tersebut, berjalan menggunakan tongkat, yaqul, dia menjawab, li adzkura anni musafir, agar aku selalu ingat bahwa aku adalah musafir, bukan orang yang menetap di dunia ini tapi akan pergi meninggalkan dunia. Intaha, selesai apa yang disampaikan. Wa wallahi, demi Allah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, demi Allah, inni sirtu ara nafsi al-an, sesungguhnya aku saat ini melihat diriku mithla ta'ir al-mahbusi fil ghafas, seperti seekor burung yang terpenjara di dalam sangkar. Fa kharaja kulluhu minal ghafas fil hawa, seluruh burung telah keluar bebas dari sangkarnya. Maksudnya ini kiasan bagi orang-orang yang telah wafat. Orang-orang yang telah wafat itu dikiaskan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad seperti burung yang telah bebas keluar dari sangkarnya. Sedang dia masih terpenjara di dalam sangkar, maksudnya di dalam dunia ini. Wasara ma'ugan bi ka'bihi fil ghafas fagat. Sedangkan aku seperti burung yang tertahan kedua kakinya di dalam sangkar sendirian. Fahukmi al-an, maka kondisiku sekarang ini kadzalik, seperti itu. Laisa indi baqaya syahwah lil igamah fid dunya. Tidak tersisa di dalam diriku hasrat untuk tinggal di dunia ini. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menulis kitab Sabilul Iddikar ini kira-kira usianya 63 tahun. Makanya dia sudah tidak memiliki hasrat lagi untuk tinggal di dunia ini. Walaysa ahadun min ashabi, dan tidaklah seorang pun dari sahabatku fi hilli ayyu'tiyani syai'an minad dunya sadaqatan. Tidak ada seorang pun dari sahabatku yang aku izinkan untuk memberikan kepadaku bantuan sedikit pun dari dunia ini. Au yadhkura li syai'an min ahwaliha, atau tidak aku izinkan seorang pun dari sahabatku untuk menyebut di hadapanku sedikit pun tentang dunia ini, illa, kecuali ma yalzimuni syar'an, hal-hal yang diharuskan bagiku untuk mengetahuinya secara syar'i. Wa baini wa bainahu Allah, antara aku dengan dia adalah Allah. In dzakara li syai'an minha, jika dia menyebutkan di hadapanku sesuatu dari dunia ini, ghair ma lazimani, hal-hal yang tidak diharuskan bagiku untuk mengetahuinya. Wa aqulu, dan aku mengucapkan hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Wallahu yaj'al kulla ikhwani kadzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh saudaraku memiliki kondisi yang seperti ini juga. Amin. Intaha. Selesai yang diucapkan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wa qala Wahab ibn Munabbih, Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, qara'tu fi ba'dil kutub, aku membaca di sebagian kitab,
disebutkan anna munadiyan yunadi minas sama'ir rabi'ah kulla sabahin. Sesungguhnya terdapat penyeru yang menyeru setiap subuh dari langit yang keempat. Seruan tersebut, abna'ul arba'in, wahai manusia yang telah mencapai usia 40 tahun. Antum zar'un gaddana hasaduhu. Kalian adalah benih-benih, tanaman-tanaman yang sudah dekat waktunya untuk dipanen. Abna'ul khamsin, madza qaddamtum. Wahai manusia yang telah mencapai usia 50 tahun, apa yang sudah kalian sodorkan? Maksudnya, apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian amalkan? Wa madza akhartum, dan apakah hal-hal yang telah kalian akhirkan? Maksudnya, apa yang kalian tunda-tunda tidak segera kalian amalkan? Abna'us sitin, wahai manusia yang telah mencapai usia 60 tahun, la udhra lakum, tidak ada uzur lagi bagi kalian. Laital khalqa lam yukhlaqu, andai saja makhluk ini tidak diciptakan. Maksudnya karena makhluk yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti akan mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan andai dia tidak tercipta, maka dia tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza khuliqu, dan andai dia diciptakan, alimu limadza khuliqu, maka dia seharusnya mengetahui mengapa dia diciptakan. Qad atatkumus sa'ah, telah datang bagi kalian waktu, maksudnya dekat waktu kematian kalian. Khudhu hidrakum, maka bersiap siagalah kalian.